Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sesaat sampai syuruk untuk bertolak ilmu tentunya. Dan pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kita akan membahas tafsir singkat dari surah selanjutnya, yaitu surah Tin. Surah yang dibaca tadi oleh imam dalam sholat subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala membuka suratnya dengan 4 sumpah. Wat-tin, demi buah tin, waz-zaitun, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tursinah atau Sainah yang ada di Mesir, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya negeri Mekah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa terjadi silang pendapat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 4 perkara ini? Ada yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara ini diisyaratkan kepada manfaat daripada buah tin dan zaitun. Ini yang pertama, nanti kita jelaskan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini bukan kepada buah-buah, tetapi kepada tempat tumbuhnya tin dan tempat tumbuhnya zaitun. Tapi yang ketiga ada juga yang mengatakan, kata ahli tafsir, bahwa yang dimaksud Allah bersumpah di sini karena kemuliaannya. Baik, kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Tin ini kepada manfaat 2 buah yang sangat istimewa dalam Islam. Watin, demi buah tin. Ada yang mengatakan bahwa buah tin itu adalah buah yang menyerupai buah yang ada di surga. Karena buah-buahan yang ada di surga itu semua tidak ada yang dibuang. Kalau di dunia orang makan durian, pasti yang dimakan cuma isinya, kulit dan juga bijinya dibuang. Sebab kalau dimakan sak kulit-kulitnya bahaya, makan durian itu. Ataupun makan buah jeruk, kurang lebih juga kan, kulitnya dibuang, isinya dimakan, bijinya dibuang. Pokoknya buah-buahan yang ada di dunia ini umumnya ada yang dibuang, ada yang dimakan. Tapi makanan di surga itu, baik kulitnya, baik isinya, baik bijinya, semua dimakan. Lah buah tin itu seperti itu. Tidak ada yang dibuang dari kulit, isi dan bijinya. Tiga-tiganya bisa dimakan.
Kemudian buah tin ini tidak akan busuk karena bisa dikeringkan. Dia sama dengan tamar, dengan kurma. Jadi bisa dimakan sepanjang tahun. Maknanya bahwa buah tin ini tidak ada musimnya, karena bisa dikeringkan masalahnya. Lain kalau seandainya Anda punya nyimpan nyetok buah mangga, sampai berapa minggu coba mangga itu bisa tahan? Pasti busuk ya. Tapi kalau buah tin tidak, dia bisa dikeringkan sehingga bisa dimakan sepanjang tahun, menunjukkan bahwa buah tin itu tidak ada musimnya, ada terus. Lah buah-buahan di surga juga sama, tidak ada musimnya. Inilah yang merupakan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin, karena mirip dengan buah yang ada di surga. Yang kedua, dari manfaat kesehatan. Kalau kita meneliti buah tin, Anda yang dokter ataupun pakar kesehatan tahu bagaimana manfaat buah tin ini. Klik saja di Google, keluar semua manfaat buah tin. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaitun, wattini wazzaitun. Ada zaitun, ada zaitun. Jadi ada zaitun, ada zaitun. Kalau zaitun itu buahnya, kalau zait itu perasannya. Makanya ada istilah itu minyak zaitun. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pohon zaitun di sini? Karena pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di hadapan pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu tiba-tiba ada api. Anehnya api itu tidak membakar pohon. Semakin didekati semakin besar, semakin didekati semakin besar. Rupanya Nabi Musa ketika sampai di dekat pohon zaitun yang ada apinya itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dan mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan, wahai Musa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaitun karena keberkahan daripada pohon zaitun. Dan kalau soal sisi perobatan kesehatan, maka minyak zaitun itu minyak yang luar biasa. Hampir 70 lebih penyakit bisa disembuhkan dengan minyak zaitun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Waturi Sini dan Bukit Tursini. Kalau seandainya sebelumnya bicara soal manfaat buah-buahan, berarti Bukit Tursinah ini diisyaratkan kepada madu yang ada di gunung-gunung. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan madu yang ada di gunung-gunung. Kita tahu bahwa kualitas madu itu ada 3. Ada yang disebut dengan madu jabali, ada yang disebut dengan madu syajari, ada yang disebut dengan madu ar-ri'ayah. Pertama, madu jabali, madu yang diperas atau diambil dari lebah-lebah yang hidup di bukit-bukit dan gunung-gunung. Dan ini sebaik-baiknya madu. Kalau ada orang jual madu, diambil dari bukit dan pegunungan, itu sebaik-baik madu. Kemudian kualitas yang kedua ada namanya madu syajar, madu yang hidup di hutan-hutan, bersarang di pohon-pohon.
Itu kualitas madu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya madu peliharaan yang diletakkan di kotak-kotak. Itu kualitas paling rendah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tur, wa turi sinin, maksudnya bukit Tur itu maksudnya diarahkan kepada madu. Dan manfaat madu dalam kesehatan itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan madu itu sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang keempat, wa hadzal baladil amin. Dan inilah negeri yang penuh keamanan. Maksudnya diisyaratkan ke Mekah, bukan Mekahnya, tapi diisyaratkan kepada ma'u Zamzam. Diisyaratkan kepada air Zamzam. Jadi Allah bersumpah dengan air Zamzam. Dan air Zamzam itu air yang diberkahi. Makanya Nabi SAW mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu akan mengabulkan setiap para peminum. Jadi kalau sebelum minum air Zamzam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian minum, maka itulah doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air Zamzam itu air yang sangat tinggi nilai kesehatan. Banyak penyakit bisa dihilangkan dengan minum air Zamzam ataupun dengan mandi menggunakan air Zamzam. Kalau kita kumpulkan 4 perkara ini, pertama buah tin, yang kedua buah zaitun, yang ketiga madu, yang keempat air Zamzam. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat lengkap ketika menurunkan perobatan kepada kita manusia. Ada yang dioles, ada yang dimakan, ada yang diminum, dan ada yang digunakan untuk mandi. Kan lengkap. Adapun tin dimakan, minyak zaitun dioles, kemudian madu diminum, dan Zamzam bisa digunakan untuk mandi. Kalau kita melakukan perobatan empat-empatnya, ada yang dimakan, ada yang dioles, ada yang diminum, ada yang dimandi, penyakit mana yang tidak akan hilang? Lengkap kan di sini. Ini yang pertama. Kalau yang dimaksud sumpah di sini mengarah ke buah-buahan. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu bukan mengarah kepada manfaat buah-buahan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bersumpah dengan kemuliaan tempat yang tumbuh padanya buah tin dan buah zaitun. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini," demi buah tin, maksudnya demi tempat tumbuhnya buah tin. Di mana? Di Irak. Ini yang pertama. Jadi Allah bersumpah dengan Irak. Kemudian yang kedua, wa zaitun, tempat tumbuhnya buah zaitun di mana? Di Syam, Palestina dan sekitarnya. Jadi Allah bersumpah dengan negeri Syam. Kemudian yang ketiga, wa turi sinin, demi bukit Tur Sina. Di mana bukit Tur Sina? Di Mesir. Berarti bersumpah dengan negeri Mesir. Kemudian yang keempat, wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Jadi Allah bersumpah dengan Mekah. Pertama bersumpah dengan Irak, kedua bersumpah dengan Syam, ketiga bersumpah dengan Mesir, yang keempat bersumpah dengan negeri Mekah. Ada apa dengan 4 negeri ini? Kenapa Allah bersumpah hanya dengan 4 negeri? Bukankah negeri-negeri satu dunia itu banyak jumlahnya? Termasuk negeri kita. Kenapa nggak masuk Indonesia? Ulama tafsir mengatakan, karena hanya di 4 negeri ini seluruh para nabi dan rasul diutus, dan tidak diutus di negeri-negeri selain 4 negeri.
Semua para nabi. Semua para nabi dan rasul hanya diutus di 4 negeri ini saja. Adapun negeri-negeri yang lainnya yang sampai kepada mereka ajarannya saja. Termasuk kita Indonesia ini, tidak ada nabi dan rasul sampai ke sini, tapi ajarannya sampai ke sini. Baik, kita kupas sedikit. Pertama, Irak. Di situ ada 3 nabi yang mulia. Pertama, Ibrahim yang merupakan ulul azmi, dia orang Irak. Kemudian sebelum Ibrahim, Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika perahunya diombang-ambing, kemudian Allah selamatkan. Di mana diselamatkan Nuh? Di Bukit Judi. Di mana Bukit Judi? Di Irak. Kemudian yang ketiga, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus di satu negeri namanya Nainawa. Nainawa di mana? Di Irak. Berarti di Irak itu ada 3 nabi dan rasul. Pertama Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Yunus alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, negeri Syam. Jangan tanya negeri Syam, ribuan para nabi diutus di situ, terutama nabi-nabi Bani Israel. Adapun dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran juga banyak diutus di Syam, khususnya di daerah Palestina dan sekitarnya. Di sana ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Dawud, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan ada Nabi Isa bin Maryam yang merupakan ulul azmi minar rusul, dan banyak lagi nabi-nabi dan rasul yang diutus di negeri Syam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa Turi Sinin, di negeri Tur. Sinah maksudnya Mesir. Di Mesir ada Nabi siapa? Nabi Yusuf. Dia berdakwah di Mesir. Walaupun asalnya dari Palestina, tetapi kemudian beralih berhijrah ke Mesir karena dibuang oleh saudaranya, kemudian diambil oleh para pedagang. Akhirnya kemudian jadi budak dan dibeli oleh seorang yang kaya raya di Mesir. Belakangan dia menjadi nabi dan rasul, kemudian berdakwah tauhid di kota Mesir. Kemudian setelah Yusuf siapa? Nabi Musa. Nabi yang paling terkenal dari nabi-nabi Bani Israel. Itu berdakwah di Mesir. Walaupun belakangan kemudian hijrah ke Palestina. Kemudian yang keempat, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, maksudnya Mekah. Nabi siapa di Mekah? Nabi kita. Lahir di Mekah. Sebelumnya kakek buyut Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Ismail hijrah ke Mekah. Begitu juga Ibrahim alaihi salatu wasallam juga pernah ke Mekah. Artinya 4 negeri ini adalah 4 negeri yang bersejarah, karena hanya di 4 negeri inilah seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wattini wa Zaitun itu bicara soal tempat tumbuhnya tin dan tempat tumbuhnya zaitun. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya adalah bicara soal kemuliaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan negeri Irak, sebagaimana Allah memuliakan negeri Mesir, sebagaimana Allah memuliakan negeri Syam, begitu juga Allah muliakan negeri Mekah. Jadi 4 negeri ini negeri-negeri yang penuh dengan kemuliaan, dan tidak terdapat di mana negeri pun selain 4 negeri kemuliaan. Sebut saja Mekah, jelas di situ ada Ka'bah, di situ kiblatnya kaum muslimin, dan banyak kisah-kisah yang terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Di situ ada haji, di situ ada umrah dan lain sebagainya. Kemudian negeri Syam, jelas negeri Syam itu negeri tempat berkumpul manusia di akhir zaman, dan dari negeri inilah kiamat dibangkitkan.
Kemudian negeri Mesir, negeri Irak juga sama. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dua negeri ini. Jadi bicara soal kemuliaan negeri ini, tiga penafsiran disebutkan para ulama. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan empat perkara ini? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Apa makna daripada takwim di sini? Sebaik-baik bentuk. Sebagian para ulama juga, ulama tafsir maksudnya, menyebutkan tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksudnya manusia dibentuk sebaik-baik bentuk itu karena manusia tercipta di atas fitrah. Rasulullah SAW katakan, kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa makna fitrah di sini? Terlahir Islam. Walaupun anaknya Yahudi, walaupun anaknya Nasrani, walaupun anaknya Majusi, walaupun anaknya Hindu, Buddha dan yang semacamnya, ketika mereka lahir, maka mereka itu di atas Islam sebenarnya. Tapi bapaknya yang menjadikan dia Yahudi. Makanya hadis selanjutnya Rasul mengatakan, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha dan yang semacamnya. Tapi kalau seandainya anak ini tumbuh tanpa ada campur tangan orang tuanya, anggap saja ada bayi diletakkan di mulut, kemudian tumbuh dewasa. Kalau bayi ini tidak dikotori otaknya dengan agama-agama selain daripada Islam, tentu dia menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam. Ada juga yang mengatakan fitrah di sini artinya dalam keadaan mengenal Tuhan. Setiap bayi yang dilahirkan itu sudah diberikan bekal tauhid rububiyah, mengenal siapa Tuhan. Kenapa? Karena saat Adam alaihi salatu wasallam diturunkan, Allah usap pundaknya, kemudian keluar ruh dari pundak Adam, dan itulah calon-calon cucu cicit Adam sampai kiamat tiba kita. Ruhnya sudah diciptakan, tapi jasadnya belum diciptakan. Lah setelah kemudian ada seorang ibu yang hamil, kemudian ada janin dalam rahimnya, maka satu-satu ruh itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu dan ke dalam janin, maka jadilah manusia. Lah saat di alam ruh itu Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian dengan seluruh anak turunan Adam, dan itu digambarkan dalam Quran kan? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan ya, engkau Rabb kami. Jadi saya, bapak atau ibu atau yang lainnya pernah mengikat perjanjian dengan Allah di alam ruh, cuma kita lupa saja. Apa perjanjiannya? Bahwa kita mengakui Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu penguasa. Makanya ketika kita brojol saja dari perut ibu kita, kita sudah dibekali rububiyah, mengenal siapa Tuhan. Kok tahu? Ya, karena secara logika kita lihat coba orang-orang primitif yang ada di hutan belantara. Walaupun tidak datang kepada mereka seorang ustaz, seorang kiai, walaupun tidak sampai kepada mereka kitab-kitab langit seperti Taurat, Injil dan juga Al-Quran, anggaplah betul-betul mereka hidup di hutan belantara, tidak disentuh apa-apa. Tidak ada orang luar masuk ke situ. Tapi lihat kenyataannya,
tidak ada manusia di permukaan bumi pasti dia mencari siapa Tuhan. Walaupun orang yang hidup di hutan, mereka pasti mencari Tuhannya. Cuman masalahnya karena tidak ada yang membimbing mereka untuk mencari Tuhannya, terkadang mereka salah cari Tuhan. Akhirnya pohon disembah, batu disembah, danau disembah, ular disembah, macam-macam disembah kan. Tapi ketika mereka menjadikan makhluk itu sesembahan, menunjukkan secara fitrah ada Tuhan yang harus disembah. Itulah fitrah namanya. Alhamdulillah, kita ini ada yang bimbing fitrahnya dengan mengenal ajaran-ajaran Nabi SAW, dengan mengenal Al-Quran, sehingga fitrah kita yang notabene sebelumnya memang sudah dibekali dengan rububiyah, dibimbing oleh Nabi SAW lewat sabda-sabdanya, sehingga keyakinan kita tentang ketuhanan itu tidak melenceng. Dan itu bukti bahwa setiap manusia itu dibekali fitrah, bahwa dia sudah mengenal siapa Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, makna taklum di sini artinya manusia itu makhluk yang sangat sempurna dan sangat seimbang ketika berdiri, ketika berjalan, dan ketika berlari. Tidak ada makhluk yang seimbang seperti manusia, mampu berpijak dengan dua kaki tapi bisa tegak, bisa seimbang. Coba sebutkan makhluk selain manusia yang berjalan dengan dua kakinya dan bisa lurus seimbang. Tidak ada. Kita lihat binatang. Sebutkan binatang yang seperti ini. Mana ada binatang seperti ini? Tidak ada. Semua binatang itu berjalan dengan cara bungkuk. Ayam bungkuk, entok bungkuk, apalagi burung bungkuk. Apalagi yang berkaki 4, jangan tanya, pasti bungkuk. Sapi, kambing, gajah, gitu ya. Semua bungkuk. Yang mirip-mirip manusia itu apa? Paling keras. Keras saja tidak bisa berdiri tegak, kecuali untuk sirkus saja. Tidak ada, apalagi binatang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan seperti ular, cacing, makin lagi bungkuk kan gitu. Jadi tidak ada makhluk yang mampu berdiri dengan tegak, berjalan, berlari seperti manusia. Lihat bagaimana keindahan manusia ini, bisa tegak dengan dua kaki. Ini makna yang kedua, fi ahsani taqwim. Kemudian makna yang ketiga, taqwim di sini artinya makhluk yang dibekali akal. Jadi manusia itu dibentuk dengan sebaik-baik bentuk karena manusia berbeda dengan jin, berbeda dengan binatang. Dia berbeda dengan malaikat, berbeda dengan binatang. Manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi binatang tidak diberikan akal. Mereka hanya diberikan nafsu saja. Dan itu kelebihan manusia. Coba bayangkan, akal ini kan sumber kecerdasan. Manusia itu walaupun kecil dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, kan manusia kecil. Antum itu paling tinggi, kalau ada orang tingginya 2 meter itu sudah tinggi. Biasanya manusia itu kan kurang dari 2 meter kalau di zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya tinggi-tinggi. Tapi walaupun manusia itu sangat kecil, tidak lebih daripada 2 meter, kurang lebih, dengan lebar yang paling setengah hasta saja. Tapi lihat, manusia diberikan akal sehingga diberikan kecerdasan yang luar biasa, melebihi makhluk yang besar-besar yang Allah ciptakan. Ada gunung, ada pohon, ada binatang, tapi mereka tidak diberikan kecerdasan seperti manusia. Makanya manusia itu walaupun kecil, dia punya kecerdasan. Dia bisa terbang dengan pesawat, dia bisa melintasi lautan dengan kapal, dia bisa mengelilingi dunia dengan kendaraan di daratan, dia bisa menembus bumi, dia bisa menembus langit, dan begitu seterusnya kan. Itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan kepada manusia.
karena Allah berikan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami berikan manusia itu sebaik-baik bentuk, maksudnya diberikan akal, dan dari akal itulah muncul berbagai macam kecerdasan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi macam-macam dengan bidangnya macam-macam. Itu tidak lain dan bukan karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwim yang ketiga. Pertama fitrah, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga akal. Maksudnya keseimbangan itu fisiknya baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi sayang, manusia itu sudah diberikan fitrah, sudah diberikan akal, sudah diberikan fisik yang baik. Terkadang ada manusia itu yang mereka meletakkan dirinya di tempat yang paling rendah. Dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan ada manusia itu lebih sesat dibandingkan binatang. Padahal dia makhluk yang mulia. Manusia itu kan makhluk yang mulia. Sampai ada satu kisah. Ini kisah ini di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dulu ada khalifah namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini ada seorang laki-laki dan wanita yang baru saja menikah dan dianugerahi istri yang sangat cantik sekali. Jadi laki-laki ini membawa istrinya yang cantik ini jalan-jalan ke padang pasir tengah malam. Lah ketika itu memang bertepatan dengan malam bulan purnama, tanggal 15 bulan Hijriah tentunya. Itu kan purnama. Kalau di tengah padang pasir nampak bulan kan indah. Jadi si laki-laki ini ingin memuji istrinya, memuji kecantikannya. Namanya pengantin baru itu suka ngegombal bahasa kitanya. Pasti akan banyak ngomong pengantin baru, kecuali pengantin lama malas lagi. Udah tua-tua, malas lah kan. Kecuali ada hajatnya saja ngobrol itu. Jadi tiba-tiba laki-laki ini ngomong sama istrinya dengan melantunkan bait-bait syair itu. Rupanya lisannya kepeleset. Di antara bait syairnya dia mengucapkan illam takun kal qamari fa anti tariqun. Kalau wajahmu tidak seindah purnama, jatuhlah talakku kepadamu. Ngomong begitu. Kalau wajahmu sambil lihat bulan itu, dia ngegombal sambil melantunkan bait syair sampai tidak sadar mengucapkan apa? Illam takun kal qamari fa anti tariqun. Kalau wajahmu wahai istriku tidak seindah bulan, jatuhlah talakku kepadamu. Ingat kalimat talak ini diucapkan main-main, diucapkan sungguh-sungguh sama saja jatuh talak. Namanya ada orang nonton sinetron di televisi. Kemudian dalam televisi itu ada adegan perceraian. Yang nonton suami istri. Kemudian si suaminya memperagakan yang ada dalam film itu. Ketika yang dalam film itu menceraikan kamu, kemudian dia juga berbunyi kepada istrinya, menceraikan kamu, jatuh talak walaupun meniru yang ada di sinetron. Padahal tidak sungguhan, hanya niru-niruan saja. Jatuh talak. Maka talak itu sesuatu yang main-mainnya menjadi sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguhnya jadi sungguh-sungguh. Salah satunya kalimat cerai. Maka hati-hati jangan suka mudah mengucapkan kalimat talak, walaupun mainnya jatuh. Akhirnya kemudian laki-laki ini bingung karena sudah terlanjur ngomong begitu. Kalau wajahmu tidak seindah bulan, maka jatuhlah talak kepadamu. Nah, laki-laki ini kan salah satu anak pejabat di zaman itu. Laporlah kepada ayahnya dan ayahnya melapor kepada Khalifah Ja'far Al-Mansur. Akhirnya Khalifah Ja'far Al-Mansur ini mengumpulkan para ulama dari semua mazhab.
ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Pokoknya 4 mazhab dikumpulkan di ruangan itu. Kemudian khalifah bertanya tentang hukum perkataan orang ini kepada istri. Apakah jatuh cerai? Ketika dia mengatakan kalau wajahmu tidak seindah bulan, maka jatuhlah talak kepadamu. Rupanya semua mazhab sepakat jatuh talak. Mazhab Syafi'i mengatakan talak, jatuh talak. Mazhab Hambali mengatakan jatuh talaknya. Mazhab Maliki mengatakan jatuh talaknya. Kecuali satu mazhab, mazhab Hanafi. Kata dia tidak jatuh talaknya. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, loh kenapa kau menyelisihi 3 mazhab? Syafi'i, Hambali, Maliki. Mereka mengatakan jatuh talak, kenapa kau tak mengatakan jatuh talak? Maka seorang ulama yang muda dari mazhab Hanafi mengatakan dia, karena ucapan itu tidak benar. Kemudian dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Artinya manusia itu jauh lebih indah dibandingkan bulan. Jadi kata-kata kalau wajahmu tidak seperti bulan, tidak seindah bulan, ini salah, karena manusia lebih indah dibandingkan bulan. Maka tidak jatuh talak. Kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, "Shadaq, aku suka dengan pendapat." Ini contoh bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi ada manusia itu yang menghinakan diri, bahkan lebih buruk daripada binatang. Na'udzubillah. Seperti siapa orang-orang yang lebih buruk daripada binatang? Seperti orang-orang, contoh saja, orang-orang yang terjerumus kepada penyakit seksual, LGBT, lesbi, gay, transgender dan yang semacamnya. Itu lebih buruk dibandingkan binatang. Binatang saja dia suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan perempuan, itu binatang. Ini manusia enggak, ada yang enggak suka perempuan. Dia laki-laki suka laki-laki, jantan ketemu jantan. Ini kan lebih parah daripada binatang. Ayam saja, ayam jantan pasti dia mencari ayam betina. Itu fitrah kan? Binatang saja yang jantan cari yang betina. Ini ada manusia jantan tidak mau betina, dia sukanya jantan juga kan? Nah ini kan lebih buruk daripada binatang. Allah sudah muliakan kalian, ada Adam, ada Hawa, dia tak mau Hawa pula, maunya sesama Adam saja. Nah ini yang disebut dengan tsumma radadnahu asfala safilin. Ada manusia itu yang tidak suka kemuliaan, malah suka kehinaan pula. Na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Didahulukan iman daripada amal, karena iman itulah yang menggerakkan amal. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan iman, maka badannya akan bergerak untuk beramal. Yang menjadikan Anda datang ke masjid ini sholat subuh, kemudian sekarang ngaji subuh, itu apa? Iman yang menggerakkan. Iman kita yang menggerakkan ke masjid, iman kita yang menggerakkan ke pengajian. Makanya kalau semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin tinggi tingkat amalannya. Makanya ada istilah al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan turun. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi didahulukan iman, karena iman kalau sudah menghujam di hati manusia, maka badan akan bergerak. Dan perlu diketahui, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu.
Padahal sebelumnya Allah menyebutkan kalimat insan. Insan itu mufrad, tunggal dalam bahasa Arab. Harusnya illal ladzi aman, bukan amanu. Menggunakan jamak harusnya menggunakan, kalau sebelumnya tunggal harusnya setelahnya tunggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat jamak di sini. Illal ladzina amanu, bukan illal ladzi aman. Kenapa? Karena iman itu terkadang tidak bisa dibentuk sendirian. Terkadang hanya bisa dibentuk dengan cara berjamaah. Dan itu kita bisa rasakan. Coba Anda sholat sendiri dengan sholat jamaah, itu beda rasanya. Kalau sholat sendiri apalagi di rumah, saya yakin surat yang paling surat terpendek dalam Quran. Surat apa coba kalau sholat sendiri? Kalau gak indah Allah ini pun Allah. Itu saja. Asar itu yang dibaca, maghrib itu yang dibaca, isya itu yang dibaca, subuh itu pula yang dibaca. Kayaknya surat itu hanya turun 2 itu saja. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamaah, tidak bisa kita request sama imam. Makmul humam, tidak bisa. Terserah imam mau baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, suka-suka imam, makmum itu ikut saja. Tapi lihat bagaimana rasanya orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat jamaah itu mau tidak mau dia harus ikut imam. Dan ketika posisi berjamaah pasti tingkat keimanannya lebih tinggi dibandingkan sholat sendiri. Buktinya apa? Buktinya kalau sholat sendiri terkesan kilat. Bahkan bukan hanya kilat khusus sholatnya. Karena ibadahnya itu tidak sempurna. Tapi kalau sholat jamaah itu kan, karena rame-rame, akhirnya mau tidak mau ikut imam, timbullah kehusuan. Terkadang kalau sholat ke masjid itu ada qobliyah, masih sempat kita melakukan qobliyah, masih sempat melakukan ba'diyah. Kalau di rumah, la qobliyah wala ba'diyah, langsung sholat wajib. Kalau sholat jamaah masih ada zikirnya. Kalau sholat sendiri itu sempurna, salam ke kanan saja, salam ke kiri langsung lari. Itu menunjukkan bahwa ada iman itu yang bisa dibentuk dengan cara rame-rame. Atau puasa Ramadan. Kita kalau puasa Ramadan yang namanya rame-rame, tenang-tenang saja kita puasa. Kenapa? Godaannya tidak banyak. Coba kalau puasa sendiri, puasa Senin Kamis sendiri gitu kan. Nanti sebentar-sebentar teng orang bakso lewat. Nanti ada jual es lewat. Sebuah warung terbuka semuanya. Tapi Ramadan kan tidak. Makanya ada perkara-perkara itu yang keimanan hanya bisa dibentuk dengan cara berjamaah. Walaupun ada juga yang dibentuk dengan cara sendiri. Tapi maksudnya faedah kenapa amal di sini menggunakan jamaah? Kalau Allah mengatakan wa amilus salih. Setelah beriman tentu beramal saleh. Amal saleh itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya lazim, manfaatnya kepada diri kita sendiri. Ada yang bersifat muta'addi, yang manfaatnya kepada orang lain. Dan itu dikumpulkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW ketika mengumpulkan para sahabat seperti ini, apa kata Rasul? Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Aku wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah sampai ke kuburan? Tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar dan mengatakan, saya wahai Rasul. Subhanallah. Dalam satu hari Abu Bakar mengumpulkan 4 ibadah. Pertama memberi makan, yang kedua berpuasa, yang ketiga mengunjungi orang sakit, yang keempat mengantarkan jenazah sampai kubur. Apa kata Rasul? Siapa yang terkumpul 4 perkara dalam satu hari ini, wajabat lahul jannah, dipastikan orang itu masuk surga. Siapa yang mengumpulkan dalam satu hari 4 perkara ini, wajabat lahul jannah, maka pasti dia masuk surga. Jadi coba satu hari itu bisa nggak kita
sedekah pada fakir miskin. Yang kedua, kita puasa, entah di Seninnya, entah di Kamisnya, entah di Ayyamul Bidnya, entah di Dawudnya. Kemudian yang ketiga, cari orang sakit. Kalau enggak ada tetangga-tetangga yang sakit, ke awal bros banyak. Atau kemana? Rumah sakit kan banyak. Datang ke rumah sakit. Semua orang sakit di rumah sakit. Kunjungi orang sakit, doakan mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mengikuti jenazah. Ini yang repot. Nyari orang mati agak repot kan, jarang orang mati. Tanya ke rumah sakit, ada orang mati. Tapi sekarang banyak seorang mati. Apalagi orang bunuh diri. Sedengar di Barelang itu dalam 1 bulannya sudah 5 orang itu terjumpai. Yang terakhir gagal nggak mati. Terjun, banyak bisa berenang dia. Dibantu tim SAR, gagal bunuh diri. Dalam 1 bulan ini sampai kemarin saya ke Barelang antar tamu, ada spanduk dilarang bunuh diri. Saking banyak orang bunuh diri. Kenapa? Dan fenomena apa saya tak paham. Tapi kalau seandainya manusia ini mengamalkan 4 perkara, kata istibatnya, kata para ulama, ini standar, tidak harus 4 perkara ini. Yang jelas dalam 1 hari kita bisa mengumpulkan 4 amalan. Pokoknya 4 amalan apa saja, yang penting 4 amalan ke atas. Maka para ulama mengatakan wajabat lahul jannah, maka dipastikan dia masuk surga. Lah ketika Nabi SAW menyebutkan 4 amalan itu kepada Abu Bakar tadi, di situ ada amalan yang sifatnya bermanfaat untuk diri sendiri dan amalan yang sifatnya manfaat untuk orang lain. Pertama, puasa. Puasa manfaatnya untuk siapa? Untuk kita yang berpuasa. Tapi ngasih makan, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, itu manfaatnya untuk orang lain. Maka amal soleh itu ada yang sifatnya lazim, ada yang sifatnya muta'addi. Dan dari kedua amal soleh itu yang paling baik adalah yang sifatnya muta'addi dibandingkan lazim. Artinya kalau manfaatnya untuk orang lain itu lebih baik dibandingkan manfaatnya untuk diri sendiri. Contoh umpamanya, orang baca Quran, manfaatnya kan untuk diri sendiri. Dengan mengunjungi orang sakit. Kalau dalam satu waktu ini ada orang yang ngajak kita mengunjungi orang sakit sementara kita membaca Quran, maka sebaiknya berhenti baca Quran, kunjungi orang sakit. Karena mengunjungi orang sakit itu manfaatnya untuk orang. Kalau baca Quran saja untuk diri sendiri kan. Dan kaidah mengatakan amalul muta'addi khairun min amalil lazim. Bahwa amalan yang sifatnya bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan amalan yang sifatnya lazim kembali kepada diri sendiri. Makanya dahulu ada kisah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Malik itu satu hari dapat surat dari Abdul Aziz Al-Umari. Abdul Aziz Al-Umari ini seorang ahli ibadah. Dia bukan ulama, tapi ahli ibadah. Sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Pokoknya dikenal Abdul Aziz Al-Umari itu di zaman Imam Malik itu sangat dikenal dengan keibadahan. Orang ahli ibadah. Tapi Imam Malik ini dia tidak dikenal dengan ibadahnya, tapi dikenal dengan ilmu hadisnya. Karena setiap hari dia mengajarkan hadis di Masjid Nabawi. Jadi disuratilah sama Abdul Aziz Al-Umari kepada Imam Malik, isi suratnya, wahai Imam, kalau engkau gabungkan antara ilmu dan amal, maka itu jauh lebih baik lagi. Seolah-olah apa? Abdul Aziz Al-Umari mengkritik Imam Malik. Engkau kan seorang ulama hadis. Seandainya engkau tambah amalanmu dengan memperbanyak sholat malam, puasa dan begitu seterusnya, maka itu lebih baik wahai Imam. Akhirnya kemudian Imam Malik membalas suratnya dan mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Wahai Abdul Aziz, sesungguhnya Allah sudah membagi-bagi rizki seseorang sebagaimana Allah sudah membagi-bagi amalan seseorang. Aku dilebihkan dari ilmu
boleh jadi kurang dalam amal, tapi engkau dilebihkan dari segi ibadah, tapi tidak dilebihkan soal pengetahuan. Tapi aku yakin orang alim jauh lebih baik dibandingkan ahli ibadah. Tetapi wahai Abdul Aziz, walaupun demikian, aku beribadah dengan ilmuku, engkau beribadah dengan amalanmu, kita berdua sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat balasan kembali di sini. Ya. Artinya bahwa ada manusia yang dilebihkan soal ilmu, seperti saya umpamanya menyampaikan ilmu, dilebihkan oleh Allah, mungkin punya kecerdasan sehingga bisa menyampaikan ilmu. Tapi ada yang tidak bisa seperti saya, tapi mungkin dia lebih rajin daripada saya. Sholat sunnahnya rajin, mungkin saya tidak serajin dia. Puasanya rajin, mungkin saya tidak serajin dia. Baca Qur'annya rajin, mungkin saya tidak serajin dia. Maka bersyukurlah tentang amalan-amalan itu. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Namanya ini Ustaz nih ceramah hari Senin, tiba-tiba kemudian habis ceramah minum. Antum ngomong, Ustaz apa itu? Masa Senin kok gak puasa? Dan ini menghina Ustaz namanya. Mungkin muridnya puasa, saya juga bisa. Kalian pandai puasa, saya tanya akidahnya tak becus kali. Nah, nanti kan bisa dibalik seperti itu kan? Jadi orang itu kan masing-masing sudah diberikan rezeki. Dalam sebuah amalan saja, terkadang orang itu diberikan kelebihan yang ini, tidak diberikan kelebihan yang itu. Contoh, ada orang yang memang tahan lapar, sehingga dia bisa berpuasa, tapi dia tak tahan gantung, tak bisa pula dia sholat malam. Ada orang dia tahan tidak ngantuk, dia bisa sholat malam, tapi dia bakhilan, tidak bisa pula dia sedekah. Orang itu kan dilebihkan masing-masing. Ada orang yang subhanallah tidak bakhilan, sedekah terus, tapi laparan suruh puasa tak mau. Jadi ada orang itu dalam beribadah saja macam-macam tuh. Dalam beramal soleh itu bisa dilebihkan ini, tidak dilebihkan itu, bisa dilebihkan itu, tidak dilebihkan ini. Makanya kenapa pintu surga itu disesuaikan dengan keahlian dalam beramal. Ada bab solat, karena mungkin di dunia dia ahli solat kan itu ya. Ada pintu jihad, karena di dunia diberikan keberanian sehingga dia mati syahid. Ada bab haji, karena di dunia suka haji, dan begitu seterusnya. Jadi amal soleh itu mutanawi, macam-macam bentuknya. Yang jelas beramal solehlah karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi, karena amal soleh tidak akan diterima kecuali dua syarat. Pertama ittiba, ikhlas. Yang kedua ittiba, ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan, falahu ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak akan terputus. Seorang mukmin harus cerdas, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amalan di dunia ini banyak. Amalan di dunia ini banyak. Tapi kan tidak semua amalan kita lakukan. Carilah amalan-amalan kalau seandainya kita ini melakukannya, itu manfaat bagi kita setelah kematian. Cari amalan itu yang kalau kita mati, pahalanya ngalir ke kuburan. Itu mukmin yang cerdas seperti itu. Seperti apa contohnya? Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan orang tuanya. Kan jelas, tiga perkara ini akan mengalir ke kuburan. Sedekah, kemudian ilmu yang disebar, kemudian mendidik anak sehingga anak itu menjadi anak yang soleh dan mendoakan orang tua. Atau hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sab'un yajri ajrahu ila qabri. Ada 7 perkara yang pahalanya mengalir sampai ke kuburan. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Yang kedua, orang yang mengairi air kepada orang-orang yang berhajat kepada air. Umpamanya ada sebuah negeri, sebuah desa, sebuah tempat, di situ kekeringan gersang, kita buatkan sumur, kita alirkan air, maka
maka itu amalan yang bermanfaat setelah kematian. Atau membuat sumur bor, sumur gali, tak untuk masjid, untuk yayasan, untuk panti asuhan, untuk pesantren, maka itu sangat bagus untuk mengalir. Atau kata Rasul, warrosa mushafan, mewakafkan mushaf. Namanya kita beli mushaf di pasar, entah 1-2 biji, cari masjid yang tidak ada mushafnya, letak gitu saja. Nanti kalau ada yang baca, maka amalannya sampai ke kuburannya. Aubana masjidan, ataupun yang membangun masjid. Tidak harus masjid itu dari awal sampai akhir dia bangun, tidak. Boleh jadi mungkin dia satu gerobak koral, mungkin jadi boleh jadi satu lonjor besi, boleh jadi 3 sak semen. Rasul mengatakan barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, tetap dibangunkan baginya surga. Kata Imam Syaukani ketika memberikan sarahan kepada kalimat sangkar burung, maknanya walaupun tidak banyak dalam membangunnya, dalam menyumbangnya, maka sama pahala. Kemampuan saya sih hanya kasih 5 sak semen, tetap dibangunkan rumah di surga. Kemampuan saya hanya bisa 2 lonjor besi, tetap dibangunkan rumah di surga. Oh, saya tidak bisa nyumbang ini, tapi saya bisa nyumbang tenaga, tetap dibangunkan surga. Itu maksudnya, ya. Itu manfaatnya untuk akhirat. Ataupun orang yang gharasan nakhlan. Gharasan nakhlan itu menanam pohon. Umpamanya antum punya pohon jambu, punya pohon mangga, punya pohon apa, kemudian berbuah. Di situ ada kelelawar makan, ya nggak apa-apa, ikhlas. Ya, ini enggak, kadang-kadang sama binatang aja bakhil. Dengan cara apa? Dikresekin tuh mangganya. Nggak boleh kelelawar makan. Bakhil kan ini. Padahal kalau ada binatang makan, itu sedekah kita kepada binatang. Kemudian kita sedekahkan ke tetangganya. Tapi ditulisi 2 saja. Kalau nggak ditulisi semua jambunya. Minimalnya ya silahkanlah ngambil. Itu sedekah yang mengalir sampai ke kuburan. Ini mah nggak bagus. Jangan lagi ke binatang, ke tetangga, apalagi bagus. Dipagari sama dia. Kadang-kadang daunnya sampai ke tetangga, buahnya pernah tak sampai. Ini kan masalahnya. Jadi ini juga manfaatnya luar biasa. Ataupun anak yang berdoa meminta ampun kepada orang tuanya setelah kematiannya, dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk kematiannya. Karena itulah ajrun ghairu mamnun. Allah akhir ayatnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka kenapa engkau mengingkari sebagian perkara-perkara hari kebangkitan? Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah sebijak-bijaknya, seadil-adilnya hakim dari seluruh para hakim? Ayat ini menyinggung orang-orang kafir Quraisy karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal pohon zakum, atau pohon zakum. Pohon zakum itu pohon yang hidup di tengah-tengah neraka. Buahnya berduri. Kalau dimakan hancur tenggorokan sampai ke lutut. Jadi Abu Jahal ini datang kepada Rasul, lihat si Muhammad itu bicara halu. Mana ada pohon tumbuh di neraka? Kalau ada pohon tumbuh di neraka pasti terbakar. Coba saja kita ambil kayu, dilempar ke dalam api, pasti terbakar. Ini Muhammad lagi halu katanya. Ini apa celaan siapa? Abu Jahal kepada Rasul. Dia samakan pohon di neraka dengan pohon di surga, pohon di neraka dengan pohon di dunia yang kalau dibakar kemudian hangus. Beda. Pohon zakum itu memang pohon yang tumbuh di neraka. Nah, itulah bagaimana Abu Jahal itu mengingkari tentang perkara hari kebangkitan. Bahkan Abu Lahab satu hari dia ngomong dengan kawan-kawannya dan mengatakan, kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar soal aku, katanya, saya selana rondatalah. Oh, aku akan masuk neraka yang menyala-nyala. Oh, aku tenang, gampang kata Allah. Aku ini orang kaya, aku bisa sombong neraka itu, penjaga-penjaganya untuk mengeluarkan aku. Kalau perlu aku jadi anak-anak dan istriku jadi tebusannya. Coba ya, dia mau nyogok neraka, mau menyogok malaikat penjaga neraka. Ini sama dengan yang lagi viral. Siapa? Mama Gufron. Itu bisa mengintimidasi malaikat.
Jadi kata dia, kalau sekarang ini Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, saya bisa bertanya kepada dia. Asyik kamu ada yang bertanya, sekarang giliran aku yang bertanya. Bisa malaikat intimidasi. Nah ini kegilaan macam mana itu? Ini bisa kufur, mengatakan jadi penjaga gawang neraka macam-macam. Ini kurang lebih dengan orang jahiliyah ini, mengolok-olok perkara-perkara yang sudah pasti harus diimani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyindir orang-orang kafir Quraisy. Kenapa kalian sampai mendustakan hari kebangkitan? Bukan hari kebangkitan sesuatu yang pasti terjadi. Inilah di antara tafsir singkat daripada surah ini. Wallahu a'lam. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.